Selamat berjumpa di webinar Zoom mingguan Komunitas Cinta Budaya atau KCB. Komunitas Cinta Budaya adalah sebuah kumpulan para pencinta pelestari seni budaya termasuk budaya spiritual Nusantara. Ya, kami mengharapkan KCB menjadi ruang publik yang mengedukasi, tempat saling belajar ya, menampung aspirasi yang arahnya untuk pelestarian kebudayaan. Kali ini KCB akan mengangkat tentang aspek spiritualitas Borobudur yang akan dibawakan oleh Prof. Hendra Isander ya. Terima kasih kepada Prof. Hendra. Tentu apa yang akan dibawakan merupakan pembacaan yang menjadi perspektif kajian Prof. Hendra sendiri. Disinilah kita KCB mengharapkan ada sesuatu yang bisa menjadi poin pelestarian yang out of the box dari KCB sehingga bisa menjadi lebih tajam bahwa Borobudur bukan sekedar objek wisata, melainkan menjadi semacam mandala atau pusat spiritual dunia, mendunia. Ya. Kemudian saya tertarik oleh kiprah aktifnya seorang Sucoro dari Ruat Rawat Borobudur, ya Mas Coro. Nanti Mas Coro akan memberikan keynote speech karena Mas Sucoro ini sangat tahu tentang kondisi Borobudur. Ya, ya semacam pengantar singkat untuk pembuka acara ini. Terima kasih kepada Mas Sucoro yang sudah hadir juga. Dan pemaparan ini nanti akan diadakan tanya jawab dipandu oleh Mbak Eri Kusumawardani dari aktivis Sekolah Lapangan Borobudur. Ya. Nah, monggo nanti Mas Sucoro saya persilahkan untuk membuka acara singkat ini. Terima kasih. Monggo Mas Sucoro. Terima kasih Pak Tony Yunus, juga Prof. Indra, Bapak, Ibu, teman-teman KCB yang saya hormati. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sutoro. Kebetulan saya dilahirkan tanggal 28 September tahun 1951. Sudah tentu banyak kalender yang membuka kami. Ya. Sikat aja Mas Tony, bahwa apa yang disampaikan tadi benar. Saya membuka menyelenggarakan ya tadinya itu menggagas dan menyelenggarakan sebuah kegiatan budaya Ruat Rawat Borobudur. Kalau tadi Mas Tony cerita tentang Borobudur itu spiritual mandala, oke, saya setuju sekali dan itulah yang saya perjuangkan selama ini. Ada dua dimensi yang tak akan lepas dari sebuah nama Borobudur. Yang pertama, tentunya kita melihat bahwa Borobudur itu sebuah bangunan cagar budaya tentunya, sehingga ditasbihkan menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO. Namun di sisi lain, kita bisa melihat, dan saya kebetulan Mas Tony, saya tinggal di Borobudur, yang rumah saya hanya 150 meter dari kaki Candi Borobudur. Jadi ketika Borobudur itu dibangun, ketika Borobudur itu direktorasi, saya boleh dikata bisa menjadi saksi. Borobudur sebelumnya hanya menjadi tempat kontemplasi, meditasi bagi umat Buddha, tentunya sebuah sebuah tempat ibadah tentunya bagi umat kepercayaan yang lain. Ini sebagai bisa menjadi tempat spiritual berkontemplasi, kita mengagungkan pada nilai tentunya. Nilai yang selama ini saya mencoba renungkan dan saya mencoba pahami adalah nilai-nilai tentang spiritualitas Borobudur tentunya. Karena melihat dari tadi saya sampaikan bahwa Borobudur tak akan lepas dari nilai spiritualitas, meskipun itu banyak simbol. Kalau nanti Prof akan lebih banyak cerita tentang simbol-simbol yang ada di Borobudur, tentunya akan lebih memberikan
ya sebuah referensi baru buat saya mungkin nanti di dalam Borobudur itu sendiri ada banyak-banyak cerita relief-relief yang tentunya mempunyai pengetahuan tentang kehidupan dan pendirian Borobudur itu sendiri di atas danau tentunya bisa membuat sebuah tempat yang menghubungkan relasi antara antara manusia, alam dan Tuhan. Itulah tempat Borobudur yang tadinya disebutkan sebagai punden berundang. Bapak Ibu, saya tidak akan cerita banyak karena saya juga akan ya tentunya saling mengaji pada Prof. Indra yang nanti akan cerita bagaimana Borobudur yang mempunyai simbol-simbol spiritual. Pengalaman saya dari 22 tahun menyelenggarakan ruat rawat Borobudur sering menjumpai kata spiritual itu hanya berhubungan dengan agama, keyakinan. Padahal saya yakin Profesor lebih tahu juga Borobudur itu nilai-nilai universal sangat kental di dalamnya. Oleh karena itu UNESCO mengakui meskipun itu monumen Buddhis, tetapi nilai yang terkandung adalah nilai-nilai universal. Pak Yunus, mungkin sebagai pengantar saja Pak Yunus, matur nuwun. Saya kembalikan ke Jadi, Pak. terima kasih Mas Sucoro, terima kasih. Saya kira langsung aja nanti Mbak Eri yang memandu. Silakan Mbak Eri. Waktu saya serahkan kepada Mbak Eri Kusuma. Monggo Mbak. Ya, selamat malam semuanya, Rahayu untuk semua peserta yang ada di Zoom meeting mingguan dari KCB malam ini. Sebelumnya terima kasih sekali Pak Tony sudah memberikan saya kesempatan dari KCB, ada Komunitas Cinta Budaya, memberikan saya kesempatan untuk bisa ikut belajar di sini juga dan membantu untuk memoderatori Zoom meeting pada malam hari ini yang nantinya akan eh, membahas mengenai Borobudur dalam kajian simbolisme dan juga spiritual oleh Bapak Profesor Hendra. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Eri Kusuma Wardani. Saya biasa dipanggil Eri. Baik, untuk mengantarkan ini sebenarnya saya tadi menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Sucoro karena kebetulan Bapak saya ini adalah putrinya Bapak Sucoro. Jadi untuk kegiatan kami Rawat Borobudur ini bersama Bapak itu memang lebih arahnya itu kami ke pelestarian. Cuman memang eh, selama 22 tahun ini, alhamdulillah memang kami lihat juga ada kebermanfaatan dari Ruat-Rawat Borobudur ini dalam hal pariwisatanya, dalam hal untuk ekonomi masyarakatnya, karena memang kegiatan ini banyak sekali mendapat apresiasi dari eh, baik itu pelaku-pelaku seni dan juga budaya dimanapun di seluruh Indonesia. Baik, untuk langsung saja materi pada malam hari ini, saya mendapatkan beberapa poin yang nantinya mungkin akan disampaikan oleh Bapak Profesor Hendra. Eh, Mungkin nanti akan menyampaikan bagaimana Borobudur ini dalam konteks geografisnya, monumentalnya, dan lain sebagainya. Dan untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja saya berikan kepada Profesor Hendra untuk menyampaikan materinya. Waktunya saya persilahkan. Ya, saya share ya. Jadi membaca simbol itu ada dikenal sebagai segitiga semiotik ya. Jadi kita sering menyaksikan simbol seperti on off di komputer, di HP gitu. Simbol ini tidak muncul begitu saja. Ada tiga elemen, objek, interpret, dan representamen. Jadi cara kita membaca simbol itu sangat bergantung pada pengalaman kita sehari-hari dan dalam pengalaman kebudayaan yang kita alami. Gitu. Jadi itu dasarnya ke sana. Saya menyebut pertemuan ini kita simbolakrum. Simbolakrum itu Borobudur dalam kajian simbolisme dan spiritualnya. Tapi karena saya konteksnya adalah orang kebumian, maka tentu saja saya tidak bisa lari dari disiplin itu ya. Karena nggak bisa lari dari disiplin teori ilmu kebumian, maka muncullah benda-benda ini.
Yang pertama, posisi Borobudur. Jarang sekali orang menyadari Borobudur adalah bangunan monumental Buddhis di selatan Katulistiwa, paling selatan ya. Di Australia nggak ada. Di mungkin satu saat mungkin ada teman-teman baru sampai hari ini bangunan Buddhis yang paling selatan itu Borobudur. Yang kemudian keletakan disebut dalam konsep Cakravala ya. Cakravala ini ada seperti 7 benua, 7 samudra. Jadi letaknya Borobudur itu di atas danau bagaikan bunga padma ya. Dan hal itu tentu menjadi sacred spaces, ruang sakral. Ini yang menarik bahwa konfigurasinya Borobudur itu yang mana gitu. Vajrayana, saya menyebut apa namanya Vajrayana Tantra ya, Diamond Cycles. Jadi dalam Buddha ada 3. Pertama itu Theravada. Theravada itu disebut jalan leluhur, the way of the elders, Theravada. Kedua, Mahayana adalah prinsip Buddhis secara lebih global. Yang ketiga, Tantris nih. Ternyata menurut saya Borobudur itu lebih mengacu ke Tantra, Diamond Cycle ya. Jadi karena dia Tantra, tentu dia mengandung unsur mandala. Juga dalam relief-relief Borobudur terdapat banyak sekali dewa-dewi, ada kinara-kinari, ada makhluk-makhluk ajaib. Itu menandakan bahwa dia adalah tantrik karena tantrik memperbolehkan adanya penyembahan terhadap detas. Di tantrik saja. Dalam Vajrayana Tantra iya. Di dalam Theravada tidak. Dalam Mahayana tidak. Sehingga kita bisa sementara waktu menyimpulkan bahwa Borobudur itu konfigurasinya Tantra. Nah, disebut Tantra itu adalah jalan intan ya. Tantra itu bisa diartikan sebagai diamond vehicles. Kalau Mahayana, the great vehicle. Kalau Hinayana, the small vehicle. Kemudian yang bisa disaksikan sehari-hari terhadap Borobudur sekarang arah hadap. Proximiknya gimana? Secara absolut geografis dan secara kosmologis. Yang kita temukan bahwa orientasi lateral kalau kita lihat mendatar gitu ya, Borobudur itu bisa kita lihat sebagai mandala. Sebagai mandala, sementara orientasi vertikal atas bawah itu disebut datu atau loka. Nah, ini yang jarang banget orang bahas, orientasi torsional. Jadi torsional itu apapun yang bergerak mendatar dan bergerak vertikal, artinya dia pasti punya gerakan torsi. Seperti kopling pada mobil, seperti apa namanya orang naik sepeda, kenapa nggak jatuh? Karena ada torsinya. Torsinya Borobudur itu pradaksina. Jadi membaca relief Borobudur itu selalu harus searah dengan jarum jam. Namun demikian, ada satu hal yang membedakan Borobudur dari yang lain, bahwa di bagian lantai Borobudur itu ada beberapa panel Karma Wibangga ya. Kalau kita kaji lebih jauh, Karma Wibangga itu menjelaskan tala. Nah, secara kosmogoni cakra relatif, Borobudur itu memiliki bisa ditarik garis lurus mengarah kepada merunya ya, mengarah kepada merunya yaitu gunung api yang tinggi di kawasan tinggian apa ya, lupa saya nama tinggiannya. Ini dia punya orientasi mengarah kepada orientasi Meru yang tertinggi yang ada di tempat itu ya. Nah, ini Merunya. Kemudian ini yang menarik, Borobudur itu adalah bangunan yang monumental. Apa sih syarat bangunan monumental? Syarat pertama bangunan monumental dia harus terpetakan pada skala 1/10.000. Kalau dia tidak terpetakan pada skala itu, dia bukan monumental, kecil. Jadi kalau digambarkan di peta itu bisa jadi kalau di skala 1/10.000. Kemudian Borobudur monumental itu dia punya signifikasi atau nilai penting. Nah, ini agak kontroversial ya, bahwa signifikasi Borobudur adalah simbol hegemoni Buddhisme Sailendra di era 7-9. Jadi sebelum kedatangan Islam, sebelum kedatangan VOC, Sailendra sudah mengkoloni lebih dulu di era itu 79. Jadi sebetulnya ada simbol hegemoni Sailendra. Kemudian karena dia monumental, dia punya kebesaran arsitektural. Kebesaran arsitekturalnya Borobudur itu bisa bagi menjadi 4. Secara lateral, secara vertikal, secara torsional, dan ornamental. Nah, kemudian nilainya gimana membaca Borobudur? Bagi mereka yang menganut Mahayana, tentu pembacaannya dengan pembacaan Mahayana. Bagi mereka yang menganut Vajrayana, tentu membacanya secara Vajra.
Yang menganut Tantra tentu membaca pada Tantra. Nah, perlu diingat bahwa satu-satunya aliran Buddhisme yang memperbolehkan adanya penyembahan terhadap bodhisattva hanyalah Tantra. Di Borobudur penuh sekali dengan relief-relief yang menggambarkan tentang makhluk-makhluk gaib, supranatural, dan segala yang berkaitan dengan itu. Oleh karena itu, saya lebih cenderung menyebut Borobudur itu bangunan tantris. Nah, secara simbolik, Borobudur adalah capaian pencerahan dinasti Salendra berdasarkan data-data dari berbagai prasasti. Sementara waktu kita bisa mengambil sebuah hipotesa, sebuah anggapan bahwa itu adalah simbol pencerahan dinasti Salendra. Nah, di Jawa ada beberapa dinasti, ada Salendra, Sanjaya, Isana, Dahana, dan Wijaya. Tapi khusus Borobudur, mungkin saya lebih menyebutnya cenderung sebagai power simbolnya Salendra. Kemudian disebut monumental karena dia punya daya tahan, durabilitas. Jadi monumen abadi yang terbuat dari batu beku. Sementara di tempat lain terbuat dari batu bata. Kemudian Borobudur sebagai ruang publik. Ternyata ada nama bara. Nama bara itu bisa diartikan sebagai vihara. Jadi Borobudur di eranya adalah sebagai bagian dari sebuah universitas, demikian lagi itu. Bukunya itu adalah relief. Sementara universitasnya adalah tantra. Kemudian panel-panel itu disebut gripa atau buku kodeks yang ditulis di atas batu. Jadi sebetulnya cara membaca relief Borobudur itu adalah sebagai kodek. Kodek itu artinya sesuatu yang mendasari filsafat dan pembuatan hukum-hukum positif ya. Hukum positif, norma positif, sistem kepercayaan itu disebut kodek. Maka panel-panel Borobudur harus kita baca sebagai gripa, sama dengan cara kita membaca tulisan-tulisan di piramid, membaca simbol-simbol di bangunan-bangunan hari ini, itu ada kecenderungan untuk membuat gripa atau buku kodek. Jadi Borobudur dalam konteks monumental terpenuhi ya monumentalnya. Nah, kalau karena dia adalah monumental, maka tentu saja kajian yang bisa dilakukan adalah arsitektur secara umum. Nah, ini yang menarik. Orang seringkali melihat Borobudur sebagai gejala lokal, hanya gejala di Jawa. Tapi jarang sekali orang melihat Borobudur itu adalah bagian dari gejala regional ya. Jadi keterdapatan Borobudur tidak dapat dipisahkan dengan bangunan yang serupa di eranya. Dan ada proses adaptasi. Jadi ada adaptasi budaya lokal pada saat Borobudur dibangun, meskipun dia merupakan bagian dari gejala regional ASEAN. Menurut Dennis Lombard itu disebut namanya kosentrik ya, atau era indianisasi Asia Tenggara. Jadi itu adalah gejalanya. Nah, ini menarik bahwa siapa sih yang merancang Borobudur? Tentu ada konsultannya. Tidak mungkin bangunan sebesar itu nggak ada konsultan. Nah, terbersit sebuah nama namanya Gunadarma sebagai konsultan perancang Borobudur. Pertanyaannya, Gunadarma itu berasal dari asal Sumatera atau dari India? Ini yang sampai sekarang belum terjawab. Apakah arsitek daripada Borobudur itu berasal dari India, Sumatera, Birma, seperti di Angkor Wat, atau memang ada Gunadarma yang di Pulau Jawa? Nah, ini yang belum ada catatannya hingga hari ini. Kemudian kalau dia sebagai sebuah bangunan, tentu ada kontraktornya, ada utama karyanya, ada bina marganya. Si pembangunannya siapa kontraktornya? Dan dari mana sumber silpin dan tapakanya? Dari mana sumber tenaga kerja konstruksi dan penatah pemahat panelnya? Ini dari mana? Sampai hari ini belum ada jawaban yang memuaskan. Beberapa menyatakan bahwa ini orang lokal, tapi beberapa menyatakan bahwa sumber daripada ahli kontraktor dan para penatah itu adalah berasal dari India. Kemudian karena dia adalah bangunan yang monumental, tentu ada funder. Nggak mungkin bangunan sebesar itu nggak ada pendanaannya. Siapa bankernya di era itu dan siapa fundernya? Apakah itu bagian dari modal kolonialis di eranya? Kemudian Borobudur sebelum dia ketutup, siapa yang rawat dan bagaimana manajemen pengelola di eranya? Kemudian pemanfaatan Borobudur di eranya apa saja? Nah, ini saya membagi tiga. Ada pemanfaatan religi, ada pemanfaatan edukasi, ada hegemoni politik identitas.
Jadi politik identitas yang hari ini kita sering satir dalam, tentu saja pada eranya Borobudur juga dapat digunakan menjadi simbol hegemoni. Gitu. Oleh karena itu, bagaimana kita memahami Borobudur tentu dengan pendekatan modern dan kehari inian. Nah, itu ada arsitektur, rancangan, bangun dan seterusnya. Ini yang bisa menjadi kebaharuan pada banyak teman-teman untuk bisa membahas Borobudur untuk mengetahui misteri-misteri di balik pembangunan, perawatan dan pemanfaatan. Jadi Borobudur itu adalah simbol kemajuan sebuah peradaban gitu. Kalau kita bisa mengartikannya secara sistematik, membahasnya secara terunut dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling penting, siapa sih yang merancang Borobudur, siapa sih kontraktornya, dan yang paling penting siapa sih yang mendanai pembangunan itu. Itu yang menjadi bahan kajian kita ke depan. Nah, sementara pada fisiknya, fitur pada Borobudur, pengertian fitur itu artinya adalah sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dari tempatnya. Jadi fitur itu mengharuskan sebuah atau sesuatu tidak dapat dipisahkan dari tempatnya. Ketika sebuah benda itu dipisahkan dari tempatnya, maka dia sudah bukan fitur. Nah, ini yang kadang-kadang kawan-kawan dan masyarakat belum tersosialisasi ketika mereka mindahin patung, mindahin arca, itu mengganggu fiturnya karena dia sudah berpindah tempat sehingga konteksnya akan berbeda. Nah, fitur pada Borobudur itu yang hilang itu catra. Ini misteri, ini bagian paling atas Borobudur itu disebut silver parasol umbrella, atau kalau bahasa tantranya payung perak di atas kekuasaan. Ini yang hilang. Apakah hilangnya catra ini merupakan kesengajaan atau hilangnya catra ini memang ketidaksengajaan, itu kita tidak ketahui sampai hari ini. Kemudian si Borobudur sebagai patirtaan, jadi ada tata kelola air pada bangunan sebesar itu, tentu tata kelola airnya nggak main-main. Jika salah tata kelola air, ya pasti bangunan itu ya entah gimana. Kemudian selanjutnya stamba. Apakah Borobudur dapat menjadi penanda kalender dinasti? Nah, sekarang usia Borobudur tidak ditentukan oleh carbon dating dan segalanya, tapi berdasarkan pola arsitekturnya ya. Jadi umur Borobudur ditentukan didasarkan pada kesamaan bentuknya pada bangunan-bangunan serupa pada wilayah Asia Tenggara, sehingga ditarik kesimpulan antara 7 sampai ke 9. Kemudian fitur pada Borobudur yang jarang, bukan hanya jarang, tapi belum pernah dibahas, apakah dalam Borobudur itu ada tempat abu orang suci, ada stupanya. Apakah betul di bawah patung atau arca Budanya yang dicungkup dengan stupa itu, apakah ada yang digunakan sebagai tempat abu? Kemudian secara lebih general, bahwa Borobudur adalah epik media ideologi penceramah dapa bangunan suci. Jadi Borobudur, ketika orang datang ke Borobudur, orang melihat Borobudur sebagai sebuah epik. Kayak nonton film Avatar gitu. Kayak nonton film Star Wars, kayak nonton Terminator gitu. Jadi ada hawa-hawa epik ketika kita masuk ke Borobudur sebagai satu daya tarik yang sifatnya metafisis gitu. Kemudian Borobudur sebagai mandala atau ruang suci, dan Borobudur sebagai, ini yang penting, ini yang mungkin hilang dari pemanfaatan Borobudur. Borobudur sebagai wihara. Wihara itu pengertiannya bukan tempat menyembah sebuah deitas ya, karena deitas itu hampir tidak disentuh dalam Buddhisme, tetapi ruang edukasi publik yang lebih tepatnya. Untuk hegemoni kekuasaan, pasti ruang edukasi tidak dibangun hanya sekedar untuk ini dan itu, tapi juga penting di eranya Borobudur ada simbol kekuasaan dari sebuah dinasti. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini puncak Borobudur yang di atas catra itu udah nggak ada. Pertanyaan kita, apakah catra itu sengaja dihilangkan atau memang ada apa sebenarnya dengan catra itu? Karena apabila ada puncak Borobudur, maka itulah yang disebut arupa datunya Borobudur. Tapi ketika itu tidak ada, maka Borobudur tumpul. Bahwa bagian atasnya itu tidak ada tokoh, tidak ada ikon yang menggambarkan adanya pencerahan, adanya orang yang tercerahkan sampai dalam tahapan Buddha. Jika catranya hilang. Tapi catra ini sudah ada lagi hari ini ya. Kita nggak menyaksikan itu. Tapi ketika rekonstruksinya catra itu masih ada.
Nah, ini yang disebut struktur ventrilateral kalau yang tadi Mas menyatakan bahwa dia adalah punden berundak gitu ya. Ya memang dia punden berundak gitu. Bahwa ini menjadi dasar bagaimana Borobudur dibangun. Ya, tingkatannya kalau nggak salah 9-10, ada 9 dunia yang harus dilewati dan dijalankan secara berputar searah jarum jam untuk mencapai tingkat pencerahan. Nah, sayangnya bagian yang atas ini yang hilang. Ini yang kita sayangkan. Sebetulnya sangat apa ya? Bagian atas ini menempati posisi hegemoni terpenting. Ketika dia hilang, maka Borobudur kehilangan apa ya? Aura kekuasaannya gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada hal yang menarik bahwa di beberapa tempat di Borobudur itu ada fitur seperti ini. Ternyata lubang air. Kita bisa membayangkan bangunan sebesar Borobudur kehujanan. Hujan gitu ya. Kita bisa membayangkan berapa ratus liter air di celah-celah Borobudur. Dan bagaimana air itu kemudian keluar menetes lewat celah-celah ini. Apakah air yang keluar dari Borobudur pada saat itu digunakan sebagai amerta atau tidak? Ini karena rekonstruksi Borobudur ini tidak terlihat lagi. Jadi ketika hujan udah nggak ngalir lagi airnya kecuali sangat sedikit. Dalam bayangan saya mungkin pada saat Borobudur dulu masih di eranya, lubang ini mengeluarkan air yang digunakan sebagai amerte atau air suci yang berasal dari bangunan suci. Nah, ini juga epiknya Borobudur ternyata bukan pada lantai atasnya, justru pada bagian paling bawah atau bagian Karma Wibangannya. Di sini juga ada gambaran-gambaran epik bagaimana perilaku manusia sebelum dia mencapai tahapan dasar dari pencerahan. Jadi Borobudur itu epik sekali ya. Jadi bisa dituangkan menjadi karya sastra, karya lukisan, kajian yang sifatnya epik. Epik itu apa? Epik itu sesuatu yang menggetarkan jiwa. Gitu. Ini bisa diproses, bisa menjadi produk-produk keturunannya. Nah, karena ini bagian awal, tentu cara membaca simbol ini yang terpenting karena bisa digunakan untuk semua jenis dan semua kebutuhan bagaimana kita membaca sebuah benda. Harus ada apa namanya interpretan ya. Kita harus punya dasar referensi bahasa. Untuk referensinya apa? Membaca sesuatu. Nah, kalau Borobudur tentu referensinya adalah candi-candi yang serupa atau bangunan-bangunan yang serupa di seluruh Asia Tenggara. Sehingga kita bisa mengerti Borobudur sebagai bagian dari gejala regional, bahkan gejala global ketika Buddhisme mencapai puncak peradabannya. Nah, ini yang bisa dikaji ulang dan bisa ditemukan kembali gitu secara umum. Nah, secara simbolik bahwa Borobudur itu menunjukkan bagaimana capaian ideal atau pencerahan. Nah, jalan menuju pencerahannya gimana? Gitu. Apakah mengikuti cara leluhur, cara Avada, the way of the elder? Apakah melalui Mahayana, melalui modal sosial, atau Vajrayana yang esoteris? Saya lebih melihat Borobudur penuh dengan sifat-sifat esoterik, sehingga somewhere di antara Vajrayana dan Tantra. Dan tantangan mencapai pencerahan itu justru bukan pada bagian atasnya Borobudur, bagaimana kita mengatasi dunia hari ini yang disebut dunia karma wibanga. Dunia yang kacau balau, yang chaos, yang bukan chaos ya. Dunia yang penuh tantangan materialisme. Gitu. Kemudian, apakah Borobudur dapat dimengerti sebagai pengaruh religi alat hegemoni politik di zaman Salenda? Jika ya, maka kita akan punya satu penanda sejarah yang penting. Kemudian, ketika Borobudur dibuat, apakah Borobudur merupakan penanda siklus abadi atau jangka era? Ini juga kita nggak tahu gitu. Apakah keberadaan Borobudur bisa kita jadikan ukuran pada sebuah siklus, misalnya jangka kala bendu, kala iswara, kala apa? Nah, bagaimana penanda siklus? Kemudian yang paling dalam adalah ketika Borobudur kita gunakan sebagai usaha untuk memahami siklus keberadaan. Inilah yang mungkin yang ingin disampaikan pada Borobudur. Non somewhere ada orang yang mendapatkan pencerahan, dia mencapai tingkat tertinggi catra, sehingga dia mendapatkan keistimewaan silver parasol umbrella, payung perak keemasan itu, dan dia menjadi sebuah simbol luar biasa terhadap kekuasaan pencerahan, berpihak pada apa namanya keluhuran budi pekerti dan seterusnya.
Ya mungkin sampai di sini Mbak Eri, mungkin kita lanjutkan dengan beberapa hal yang kemudian. Mungkin sampai di sini dulu saya Mbak Eri, Mas Tony, kira-kira demikian. Ya, baik. Terima kasih sekali Prof. Hendra atas materi-materinya yang menarik sekali ya dari tadi kita menyimak untuk materi-materi yang disampaikan oleh Prof. Hendra ini, mulai dari tadi Borobudur ini dari konteks geografisnya sampai tadi terakhir kaitannya dengan simbol spiritual Borobudur ini sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih, Prof, tadi saya beberapa poin sempat saya catat dari penjelasan yang disampaikan oleh Prof. Hendra tadi. Kalau kita membahas tentang bagaimana spiritualitasnya Borobudur, simbol spiritualitasnya Borobudur ini, kaitannya dengan candi-candi di sekitarnya. Kan Borobudur ini kan di sekitar sini, maksudnya di dekat dari Candi Borobudur ini kan juga ada candi-candi lain Ya, seperti tinggian Candi Kedu ya, Pawon. kompleks Kedu, ya kompleks Kedu. Iya, iya itu kan ada Candi Pawon, ada Candi Mendut juga, kemudian ada Candi Ngawen. Nah, itu apakah itu berpengaruh juga terhadap makna simbol dari Candi Borobudur itu sendiri? Gini kawan-kawan, jadi pembangunan candi itu mengenal namanya Manasara Sipa Sastra. Jadi untuk memilih tempat itu ada karakteristik dan ada syarat-syarat pemilihan tempat. Kebetulan dataran tinggi Kedu dan sekitarnya memenuhi syarat-syarat sebagai tempat di mana dibuat bangunan suci. Jadi kecenderungan untuk ada berkumpulnya sebuah bangunan suci bukan hanya di Kedu, di berbagai tempat di kita ya, di Sumatera pun begitu, kayak di Muaro Jambi sekelompok, segerombol, ini ada segerombol. Ternyata setelah dipahami itu berkaitan dengan arsitektur, Mbak. Jadi bagaimana daya dukung lahan, kecocokan tanah untuk bisa menopang bangunan yang berat itu yang menjadi faktor unsur determinan di mana bangunan suci itu ngumpul. Sama persis dengan pembangunan kota. Pembangunan kota juga begitu polanya. Jadi kita bisa menyebut namanya bukan metropolis, Mbak, tapi akropolis. Kota yang berorientasi kepada Tuhan. Kalau hari ini metro, kota yang berorientasi pada transaksi ekonomis. Nah, kalau zaman dulu orang bangun sebuah peradaban, lebih dekat kepada religi ketimbang pendekatan pragmatik, praktik transaksional. Nah, tempat ini tidak bisa sembarangan, jadi ada kriteria-kriteria sangat khusus. Nah, kalau besar bangunan itu menentukan gengsi, Mbak. Siapa yang hebat waktu itu? Gengsinya gimana sih? Siapa yang paling bergengsi saat itu? Gitu. Kita nggak tahu dari persaingan hegemoni saat itu. Saya mau bangun Mendut, ada Borobudur. Saya mau bangun ini ya. Itu tentu ada faktor-faktor apa namanya kompetisi of power ya, struggle of power. Mungkin itu ya kira-kira. Terima kasih untuk tambahannya, Prof. Hendra. Mungkin bisa kita langsung ke sesi tanya jawab dulu. Ki Sunarto, mungkin bisa on cam ya, Bapak? Oh, Baik, silakan Bapak Sunarto untuk ya, terima pertanyaannya. kasih Mbak Eri. Matur nuwun, terima kasih Baik. kepada Prof. Hendra. Paparannya sangat mencengangkan buat saya, membuka wawasan-wawasan baru. Ternyata Borobudur dalam konteks monumental itu ditinjau dari berbagai macam sudut pandang, bahkan sampai kemajuan, bahkan sampai ke modern, bahkan sampai ke politis, hegemoni segala. Nah, namun yang saya tanyakan pertama kali, yang utama kaitannya dengan catra, payung, stupa utama. Yang tadi disampaikan oleh Prof. Indra, ya, kok sekarang catranya itu sudah hilang, stupa utamanya hanya tumpul saja. Saya jadi teringat seperti monumen-monumen, taruhlah di Jakarta itu ada Monas pun juga ada ketinggian, ada pucuknya, ujungnya, dimanapun ujungnya. Saya jadi ingat, apakah bangunan-bangunan yang tinggi seperti Borobudur itu, catra itu juga mengampu menyatakan ada semacam anti petir itu. Apakah itu anti petir? Ya, kemudian dihilangkan anti petirnya, ya, diganti anti petir yang model sekarang.
Yang kedua, saya jadi ingat apa yang disampaikan tadi tentang Akropolis, ya, Akropolis. Saya jadi ingat musiknya siapa ya? Musiknya Yani atau musiknya Pak Kitaro ya tentang Akropolis itu. Memang saat itu memang kota yang berkaitan dengan berbasis ketuhanan. Nah, jadi itu yang saya tanyakan. Kemudian kaitannya dengan Catra, ini pengalaman kami. Kami itu waktu tahun berapa ya? Saya ketemu dengan seorang menteri pemuda di Indonesia mengatakan bahwa dia naik pesawat itu di sekitar Borobudur. Kemudian menteri itu mengatakan pada pilotnya, Pak bisa nggak lewat di atas stupa, di atas tepat Borobudur? Pilotnya tidak berani, saya tidak berani, nanti jatuh. Apakah di situ ada titik gravitasi yang sangat besar? Itu. Terima kasih. Dan itu kaitannya dengan mandala, ruang suci, itu pastinya kaitannya dengan yantra, itu banyak orang-orang meditasi ke situ. Terutama apakah apa catra itu di bawahnya itu gravitasinya sangat besar sekali. Terima kasih Prof. Indra. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak Profesor Hendra. Silakan. Oke, baik. Langsung saja ya. Yang pertama Catra tadi gitu. Eh, ini memang menjadi sebuah pertanyaan klasik sampai hari ini. Kok nggak ada catranya gitu? Karena rata-rata yang saya temukan bangunan suci di Asia Tenggara itu ada catranya. Rata-rata ya pada umumnya ada catra, menunjukkan ada seseorang yang mencapai pencerahan. Itu kata kuncinya gitu. Kalau dia tumpul berarti belum ada yang nyampe ke sana. Harus ada tokoh sebesar Budi, sebesar Siddhartha Gautama di tanah Jawa yang mencapai pencerahan sampai dia mendapatkan atribut sebagai Buddha karena sudah dipayungi oleh apa namanya catra, silver parasol umbrella. Yang kedua adalah tentang Akropolis. Jadi kita dapat belajar dari beberapa tempat situs-situs kebudayaan di Indonesia gitu. Ada beberapa lokasi-lokasi yang memang Akropolis. Kalau yang metropolis, contohnya yang metropolis itu tinggalan di misalnya di pinggiran Sungai Musi itu bukan akro. Peradaban Sungai Musi itu petropolis, jalur perdagangan yang penting. Sementara jalur agamanya itu lewat Sungai Batanghari. Batanghari itu akro, sementara Musi itu metro. Di Jawa mungkin kita belum bisa mengklasifikasikan mana yang akro, mana yang metro, tapi ada beberapa bangunan yang dicurigai bukan sebagai tempat suci, tapi sebagai bangunan tinggal, sebagai bangunan fungsional, atau bukan bangunan sakral, dia merupakan bangunan profan gitu ya. Dia profan deh, ruang profan bukan ruang suci. Karena kita punya kecenderungan apa-apa kita anggap suci sebelum kita tes lebih dulu. Seharusnya kita periksa betul-betul daerah itu untuk menyatakan ini akro atau bukan. Tapi dengan melihat sebaran candi, bentuk parwara, bentuk arca, siapa saja yang muncul di dataran kedua, kita dapat menyatakan bahwa itu akro ya. Akropolis ya. Ya, kalau kita mau ke Jogja, mungkin bawahnya Jogja itu ada lapisan itu. Kalau kita berani gitu ya. Kayak Malang, saya sudah pastikan Malang itu bawahnya candi semua itu. Karena Singosari dulu kegilaan candi rajanya. Ya tiap petak dibangunin candi sama dia. Kemudian pertanyaannya mengenai petir atau anti petir, saya rasa karena bendanya adalah batu dan andesit, tidak mengandung unsur logam yang dominan, barangkali petir ada tapi enggak juga ya. Saya pernah mendung-mendung di sana, serem juga mas gitu. Ketakutan juga. Gitu. Tapi kalau sisi gravitasi, pasti bangunan yang berat itu ada namanya anomali Boger atau anomali gravitasi, anomali gaya berat. Jadi kalau kita pakai pendulum ya, kita pegang pendulum gitu, ini pendulum gitu, nah, kita akan benang pendulum gitu, maka simpangan pendulum kita tuh pasti ngawur. Nah kalau dicoba aja deh, saya pernah iseng-iseng tuh, pakai timah, pakai tali, saya lihat simpangannya. Ketika ada benda berat di depan saya, talinya ngawur mas, simpangannya ngawur. Itu cara untuk nyari candi mas. Bahwa ada bangunan berat di bawah tanah, itu salah satu pencirinya anomali gaya berat. Nah, kalau biasanya kalau karena candi mengandung air, bisa juga menggunakan kawat tembaga 2 biji ini kita pegang, nanti kawat bertemu. Persis seperti orang nyari air. Nah, bangunan sebesar itu pasti aspek gravitasinya walaupun kelihatannya kecil, tapi signifikan lah. Kira-kira gitu Mas Noto. Ya, terima kasih Prof.
Iya, baik. Terima kasih Prof. Hendra untuk jawabannya. Ada Bapak Budiana Setiawan ini. Di saya ini sekarang berada di, anu, Pak, di sebagai peneliti di BRIN, di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, saya mau menanyakan, dulu kita pernah diskusi tentang catra di Borobudur itu, kita diskusi dengan teman-teman arkeolog. Itu memang dia mengatakan bahwa candi-candi Buddha di Indonesia itu tidak memiliki catra di atasnya. Itu seperti candi yang apa itu yang di Kalasan, candi Kalasan, kemudian candi Sojiwan, candi yang di sebelah timurnya Prambanan itu apa ya? Candi Sewu, kemudian candi eh, yang sebelah timur Plaosan itu tidak mempunyai catra. Jadi disimpulkan bahwa Borobudur pun mungkin memang tidak memiliki catra gitu. Jadi kalaupun sekarang itu tadi disampaikan sebagai penanda kekuasaan, kemudian sekarang dari umat Buddha itu menginginkan supaya dipasang kembali catra itu menjadi pertanyaan, catranya dulu seperti apa gitu kan. Kalau apa memang ada ya mungkin memang dipasang kembali, tapi kalau tidak ada ya tidak bisa membuat suatu apa suatu perubahan bentuk yang baru yang itu sebetulnya di zaman dulu tidak ada gitu. Jadi apakah mungkin di Indonesia itu memang tidak ada satra, dan kalau saya melihatnya sendiri kemungkinan berkaitan dengan kondisi geografis di Indonesia yang di Pulau Jawa khususnya yang banyak sering terjadi gempa bumi. Jadi kalau ada pemasangan catra di atas candi itu akan membahayakan kalau ketika terjadi gempa. Kita bisa melihat juga di Candi Prambanan sendiri kan ada Ratna, kalau di candi-candi itu kan Ratna ya namanya. Di ujung puncak dari candi itu ada bentuk seperti bunga itu lancip itu yang jatuh ketika gempa tahun 2006, dan sampai sekarang posisi jatuhnya Ratna itu masih dibiarkan di situ, diberi Ya, pembatas sebagai penanda bahwa pernah terjadi pernah gempa ada. bumi itu. Ya, Jadi betul. uh-uh, apakah seperti itu? Kemudian yang kedua mungkin apa ya tadi eh, eh, nanti beberapa mungkin tanggal 10 itu akan ada upacara Tawur Agung di Candi Prambanan itu untuk umat Hindu ya. Dan kok di saat itu katanya dari Kasunanan Surakarta itu akan ikut terlibat di dalam upacara Tawur Agung yang di Prambanan. Sementara selama ini dari Keraton Jogja maupun Kasunanan Surakarta itu tidak pernah terlibat di dalam perayaan Waisak di Borobudur. Nah, apakah ini ada suatu penanda bahwa Kasunanan Surakarta ingin ingin menunjukkan kekuasaannya kembali dengan menghubungkan dirinya dengan Candi Prambanan. Jadi sebagai apa bahwa dulu memang leluhurnya adalah juga pembangun Prambanan dan ingin kemudian eksis kembali atau bagaimana itu. Itu dua pertanyaan saya, Pak Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Oke. Bapak Budiana. Ya. Prof. Hendra, silakan. Baik-baik. Yang pertama adalah kita kembali ke Catra ya. Memang data-data tentang Catra ini sangat minim. Hanya sedikit dokumentasi dari Trupan Museum sama KPL. Tetapi dari data fotografi yang pernah ada, barangkali bisa jadi rujukan dan juga bisa jadi apa ya, sebuah dialektik gitu ya. Ada atau tidaknya Catra. Tapi kalau dihubungkan dengan gempa bumi, barangkali ada proses adaptasi pada saat pembangunan Borobudur. Tapi sementara waktu ketika ada dokumentasi tentang Catra, barangkali mungkin ya, mungkin ada Catranya. Tapi bagaimana dia tidak direkonstruksi tentu ada alasan-alasan, baik itu alasan akademis, alasan teknis, alasan macam-macam, tapi itu dapat diakui. Kemudian yang kedua adalah masalah hegemoni politik. Oke. Ini salah satu contoh yang sangat 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 mudah dipahami. Di Arab, Bani Hashim itu setengah mati dia berusaha mengkooptasi Ka'bah. Dulu pernah Iran melakukan serangan terorisme ke Mekah, ke Ka'bah. Iran sangat ingin mengambil hegemoni Mekah sebagai simbol kekuasaan. Nah, jadi dalam modus operandi sistem kekuasaan, sistem pemerintahan, selalu ada upaya untuk memberikan penanda. Signan bahwa kita punya hegemoni, kita punya ruang kekuasaan yang berhubungan dengan Tuhan. Ya, gejala-gejala seperti ini ada di mana-mana, termasuk gejala-gejala panteisi di masyarakat gitu. Bahwa seseorang datang ke sebuah candi ingin naik derajat,
pengen datang ke candi ini, pengen jadi diakui, ada eksistensialisme dan segala macam. Saya sepakat jika ada sebuah catatan, apakah ada ikatan baru atau bahasanya dikawinkan lah, ada proses perkawinan antara kekuasaan yang ada hari ini dengan simbol masa lalu. Ini menarik, tapi terlalu dini ya. Kalau kita belum punya data-data yang begitu lengkap, bahwa apakah iya. Tapi kalau kita lihat gejala-gejala keagamaan dunia ya begitu. Sampai saat ini juga antara Nepal, Bhutan, dan Pakistan berebutan tuh Mas. Dengan kaki Himalaya yang penuh dengan simbol-simbol kekuasaannya gitu. Itu ribut bener sampai Cina pun turun tangan tuh. Sampai Cina hari ini mengkooptasi Tibet karena ngeri, karena Tibet penuh dengan bangunan suci yang bisa menjadi simbol kekuasaan. Kira-kira mungkin begitu Mas Bud. Ya, terima kasih Prof. Hendra untuk jawabannya. Bisa diterima ya Bapak Dian Astiara atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Ya, terima kasih Pak. Memang untuk yang di Candi Prambanan itu kalau tidak salah ini baru kedua kalinya eh, pihak Keraton Kasunanan Surakarta itu akan terlibat di dalam kegiatan Tawur Agung di Prambanan. Padahal Tawur Agung itu sudah berlangsung kurang lebih sudah 20-an kali ya. Ya, sudah setahun menjelang libur apa hari raya Nyepi itu Pak. Tapi tampaknya baru mulai terlibat 2 tahun belakangan ini kalau tidak salah. Ya. Oke, terima kasih informasinya Pak. Ya, baik. Saya Terima kembalikan ke kasih. Mbak Eri. Dan Nah, ini, ya, tadi ada yang present tadi Ibu Ida ya, kalau tidak salah tadi. Mungkin akan menyampaikan pertanyaan, Ibu. Gini, soal Catra kan kalau dalam sejarahnya Borobudur ya kalau kita lihat itu kan sebenarnya pernah dilakukan rekonstruksi dan di museum apa? Museum Cagar Budaya apa? eh, Borobudur waris itu sudah ada kan struktur Catra hasil rekayasa Theodore van Elf yang Betul. dipasang di stupa induk Candi Borobudur tahun 1910 ya kan Mas ya? Nah, itu Ya, ada. Tapi kemudian kan di tahun 1973 kemudian dilepaskan lagi. Jadi cuma ditaruh di apa? Museum depan museum, depan museum. ya. Ya. Ya, jadi itu kan modulnya kan kayak tugu. Yang museum tadinya dipasang di atas apa? Sebagai apa? Stupa induk Candi Borobudur ya. Katanya begitu. Itu yang saya pernah apa baca sejarahnya Borobudur. Nah, kalau dalam pengetahuan saya kan Borobudur itu masuk untuk Buddha, kalau Prambanan itu kan ke Hindu. Nah, kalau tadi seperti pernyataan Pak siapa yang barusan itu kenapa nggak ini? Karena mungkin PHDI lebih aktif ya, PHDI ya, aktif mencoba merengkuh semua apa wilayah dan di kebetulan Surakarta juga beberapa orang dari para keraton itu yang kemudian juga ikut ke Hindu sekarang ini ya. Jadi mereka lebih aktif. Nah, mungkin kalau di Jogja ya polusinya berbeda dan ininya ada perbedaan lah di sini. Jadi ini pengetahuan saya saja sih. Kalau Prambanan yang aktif adalah apa? PADI, kalau Borobudur kan lebih kepada Buddha, Buddha sendiri. Dan memang tadi yang seperti diceritakan Prof. Hendra soal apa? Soal catranya itu memang di dalam museum itu kan masih tersimpan sampai sekarang kan? Masih ada. Tidak, tapi tidak ditaruh dikembalikan karena 1973 ketika dilakukan pemugaran itu dilepaskan begitu ceritanya. Itu yang saya ketahui. Demikian. Makasih. Baik, terima kasih Ibu Ida untuk sharingnya, tambahan informasinya terkait tadi Catra tadi ya Ibu ya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau menyampaikan. Oh ini ada di chat ya pertanyaan kepada Profesor Hendra. Sebentar saya bacakan untuk pertanyaannya dari Saudara Irawan Joko Nugroho. Mengapa melihat Borobudur dari sisi asumsi, tidak melihat Borobudur dari sisi sejarahnya sebagai kasugatan Kabajradaran Akrama, sebuah wilayah perdikan keagamaan atau dharma, sebagaimana catatan
Nagara Kertagama. Mungkin akan disampaikan Prof atau mau dijawab melalui chat. Nanti mungkin ada yang ingin menyampaikan yang lain. Boleh, Beliau mungkin Bapak saya Irawan jawab aja, menyampaikan di chat. Pak. Oh iya, silakan. Oke, jadi eh, kenapa pendekatan saya geografis? Mungkin karena bidangnya di situ ya, gitu. Bidang kita di situ, jadi pendekatannya pendekatan placement. Saya lebih ke sana, bukan kepada pendekatan tekstual ya. Apabila kita menggunakan negara kertagama, jeda waktunya panjang sekali itu. Jeda waktunya panjang sekali. Tentu yang kita bisa gunakan prasasti-prasasti setidaknya di abad 8, 9, dan 10. Kalau kita menggunakan negara kertagama, sudah lepas abad 10 tuh. Sudah banyak asumsi dan perubahan. Tapi ya, menurut saya karena sejarah itu sifatnya, salah satu sifat sejarah subjektif gitu, dan bisa berubah. Nah, yang tidak bisa berubah adalah lokasi tempatnya Borobudur. Oleh karena itu saya menggunakan pendekatan geografis lebih dalam ketimbang pendekatan sejarah, karena memang sejarah bukan. Ya, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Prof. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan atau sharing mungkin akan disampaikan di Zoom meeting malam hari ini. Iya, Agung, Mbak. Ya. Oh ya, baik. Silakan untuk pertanyaannya. Monggo. Ya. Malam, Pak Hendra, Pak Profesor. Ini saya pernah membaca, mungkin tadi sama juga dengan yang disampaikan Profesor, nggih, terkait dengan tadi dikatakan dengan geografisnya. Saya jadi tertarik karena pernah saya membaca itu Borobudur itu semacam padma atau bunga teratai gitu ya, yang di sekelilingnya itu ada kolam air. Jadi landscape-nya itu Borobudur mungkin dengan danau purba atau apa ya gitu ya. Kemudian sekarang sudah membeku. Apakah itu betul? Kemudian kalaupun itu betul, berarti apakah juga mengenai pondasi Borobudur itu sendiri yang kategorinya adalah bisa dikatakan tahan gempa, tahan goncangan dalam tanda petik. Karena memang strukturnya dibuat sedemikian rupa sesuai dengan struktur tanah atau geografis tempat. Kemudian yang terakhir, apakah terkait ini dengan dunia bawah tanahnya itu, Pak? Dunia tanah bawah, artinya Kamandatu, terkait dengan relief-relief yang dikatakan porno dan sebagainya itu. Apakah itu juga menjadi bahan pertimbangan ketika itu menjadi ditutup dan sebagainya, seolah-olah ada semacam informasi yang tidak ditransformasikan kepada generasi penerus, baik itu yang bagian atas terkait dengan Catra dan bagian bawah terkait dengan Kamadatunya. Demikian, Rahayu. Matur nuwun. Ya, baik. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Ini ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama berkaitan dengan struktur Borobudur ini yang membentuk padma atau teratai yang beku. Apakah itu betul? Kemudian yang kedua terkait dengan struktur tanah yang ada di Borobudur ini kaitannya dengan ketahanan gempa. Kemudian yang ketiga itu informasi-informasi yang tidak tersalurkan atau tersampaikan kepada generasi penerus. Mungkin bisa dijelaskan, Prof. Hendra? Jadi Iya. kalau perjanjian rata-rata bangunan di era itu pondasinya pondasi tapak ya, tidak ada pondasi pasang kolom dulu. Jadi langsung betul-betul nempel di atas tanah itu. Di atasnya ditempel lagi. Di pertanyaannya bangunan dalam struktur candi itu pembangunan candi itu fondasinya fondasi tapak. Jadi batunya tuh langsung nempel di atas tanah. Dan pertanyaannya adalah membangun Borobudur itu ke atas atau atas ke bawah. Kalau di beberapa tempat dia dibangunnya dari atas ke bawah. Dia mempergunakan landasan di atas dulu, pelan-pelan turun ke bawah. Nah, baru kemudian dipahat. Atau pertanyaan yang lain, apakah dipahat dulu, kemudian panelnya itu sudah dipatkan sesuai blok, kemudian disusun secara demikian rupa, tentu itu butuh. Atau apakah zaman itu sudah ada ilmu gambar bangunan gitu kan. Itu yang soalan struktural.
Saya khawatir memang pada beberapa simbolisme di Borobudur memang tidak dapat ditampilkan secara vulgar dan dibaca secara hati-hati karena itu berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan dan arah politik gitu. Itu sangat sangat sensitif gitu ya. Mungkin saya bisa jadi hal-hal seperti itu dijaga baik-baik supaya tidak ada salah interpretasi ya. Saya sepakat juga sih untuk hal-hal tertentu karena bagian Karma Wibangga itu kalau dibaca itu kalau tidak teliti membacanya akan jadi salah dan itu kan bisa menjadi gitu. Baik, terima kasih Prof. Hendra. Ini untuk selanjutnya ada Prof. Iputu Anom. Dan juga ada satu lagi dengan nomor akun 822 dan seterusnya. Mungkin bisa kita dari Prof. Iputu Anom dulu. Selamat malam Bapak Ibu, saya Prof. Hendra ya sebagai ini saya dari Universitas Udayana dari Fakultas Pariwisata. Oh iya. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Hendra. Saya ingin bertanya satu, yang dibilang di puncaknya Borobudur itu catra atau cakra? Ini saya orang Bali itu kan catra atau cakra itu ya yang dibilang tadi itu yang itu ya. Apakah memang dulu awalnya itu ada atau memang tidak dipasang lagi atau bagaimana itu ya karena ada fungsi kalau lihat dari teologis itu nanti itu pertama ya. Kedua ya tadi disinggung tentang Prambanan, saya orang Hindu ini ya mungkin ya bisa saja dari pihak keraton hadir itu kan belum tentu sembahyang itu menyaksikan kan bisa saja kan sama dengan ritual kita di Bali ada aja pejabat-pejabat yang hadir dalam rangka ritual di Puro Besakeh gitu misalnya ada saja pejabat yang diundang bukan sembahyang tapi ikut menyaksikan itu mungkin ya apalagi itu dari pihak keraton itu kedua ya. Yang ketiga apa kaitannya ini saya kan tidak banyak tahu arkeologi ya Prof. Hendra ya lain bidang ilmunya walaupun saya belajar budaya juga walaupun saya lebih banyak menekuni kepariwisataan juga belajar budaya basic saya ekonom soalnya ya. Apakah tidak ada kaitannya antara Borobudur, Selendra itu dengan Prambanan? Karena ada begini, ada teologinya, pawon itu kalau di Bali itu pawon itu dapur dia. Bahasa Balinya pawon itu dapur dia. Api di sana ya. Boro itu bara, bara itu sudah ada peningkatan ini ya, peningkatan bara itu juga api namanya boro, bara itu. Jadi pencerahan ada sinar, sinar. Kemudian naiklah dia ke Prambanan, Parampara ke tempat yang lebih tinggi. Apa enggak ada kaitannya ke sana ya mungkin Pak Prof. Hendra? Saya kira itu saya dulu kalau daya tarik wisata sih sudah bagus sekali ya. Ini ya. Terima kasih Prof. Hendra sama Ibu ini ya. Dek ini ya. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya, Prof. Iya, Prof. Putu. Untuk pertanyaan dari mohon maaf untuk nomor 822 mungkin bisa sekalian disampaikan pertanyaannya biar nanti bisa langsung dijawab oleh Prof. Hendra. Ya. Dengan siapa? Selamat malam, nama saya Dodi dari Jogja. Sugeng Dalu, Rahayu Sedoyo Mawon. Saya hanya usul aja untuk KCB ini bagaimana kalau di daerah-daerah itu ada sebuah situs candi atau apa, ada suatu komunitas, bukan mau memecahkan KCB, enggak, tapi anggota KCB yang ada di daerah situ untuk ya paling tidak 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali untuk berdoa, kirim doa di candi-candi yang di daerah setempat yang di situ ada anggota para KCB itu. Karena yang saya rasakan saat saya sering ke candi-candi itu jarang sekali orang menghormati bahwa begitu indah, begitu dahsyat, begitu saktinya leluhur kita membuat candi itu orang kalau ke candi hanya ya itu datang terus naik terus kemana gitu enggak. Kalau kita mau ke rumah teman atau saudara mesti ketok pintu Assalamualaikum. Itu di Indonesia ini jarang sekali seperti itu. Nah, saya mencoba masuk ke dalam sering doa malam dengan para juru kunci yang ada di situ kenal itu
yang saya rasakan bahwa leluhur itu kadang menangis dan ingin didoakan oleh putra-putrinya yang ada di Nusantara ini sebetulnya. Nah, mungkin usulan saya bisa diterima atau tidak, saya serahkan ke senior-senior yang ada di KCP yang malam ini hadir ikut Zoom di acara ini. Mungkin itu aja. Matur nuwun. Sugeng dalu, Ya, rahayu. baik, Sugeng Dalu Bapak. Pak Dodi tadi ya dari Jogja. Nah, untuk pertanyaannya, Prof. Hendra, ini yang pertama tadi dari Prof. Putu Anom dari Universitas Udayana. Ada 3 poin yang ditanyakan beliau. Yang pertama kaitannya dengan cakra tadi, itu cakra atau cakra tadi ya, karena beliau apakah karena ini dari awal ada atau karena ada fungsinya ya dari tadi yang dijelaskan oleh Prof. Hendra terkait catra tadi. Nah, itu apakah dari awal ada dan kemudian dilepas atau bagaimana? Untuk yang kedua yaitu tadi beliau menyampaikan kaitannya dengan Prambanan karena yang hadir itu belum tentu terlibat ya hanya menyaksikan saja. Nah, itu eh, pernyataan dari beliau yang disampaikan. Untuk yang ketiga, apakah tidak ada kaitannya Borobudur ini dengan Prambanan, kemudian tadi ada Candi Pawon juga, karena itu tadi saya juga sempat menanyakan juga, karena itu kan memang sering sekali disampaikan bahwa bangunan-bangunan candi yang ada di sekitar Borobudur itu berkaitan gitu. Kemudian dari Pak Dodi dari Jogja ini untuk komunitas cinta budaya ya ada usulan bahwa bagaimana kalau komunitas cinta budaya ini mengadakan mungkin lebih ke sembayang atau mungkin kunjungan ya Bapak Dodi ya ke candi-candi yang di situ ada anggota KCB juga mungkin untuk meningkatkan penghormatan terhadap leluhur dan juga meningkatkan mungkin rasa handarbeni Bapak ya kepemilikan dari eh, candi-candi tersebut karena kita sebagai eh, pewarisnya ya Bapak ya yang untuk yang dititipi untuk kita melestarikan adanya candi tersebut. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Prof. Hendra atau nanti yang dari KCP bisa oleh Pak Tony mungkin kita ke Pak Prof. Hendra dulu. Silakan Prof. Baik, menyapa Mas Putu Anom, Mas. Malam, Mas. Ya, biasanya sebenarnya sih seharusnya tiap daerah melakukan namanya pencadangan situs kebudayaan, reserve area gitu. Dan ini persoalan lineasi kawasan menjadi problem, Mas. Proses narik garis wilayah batasnya itu jadi masalah besar di semua cagar budaya. Kemudian menentukan mana kawasan inti, kawasan penopang, dan kawasan pendukung itu juga jadi problem. Dalam kasus Prambanan, sekarang Prambanan itu overlapping dengan kota. Sebelahnya saja sudah ada hotel. Di bagian belakangnya ada restoran. Itu setengah mati kalau kemudian dicadangkan lebih luas. Itu proses tarik-menarik kebijakan di daerah itu menjadi sebuah problematika yang luar biasa. Gitu. Sehingga mungkin sekali proposal dari keraton untuk ikut serta adalah dalam proses seandainya, semisalnya kawasan Prambanan itu betul-betul dibangun seluruh kawasan itu dicadangkan sebagai kawasan kebudayaan. Tapi nampaknya hal itu sangat sukar untuk dilakukan lah karena banyak banget kepentingan-kepentingan terhadap tata ruang yang sekarang. Jadi persoalan candi dengan kebijakan itu masih belum ketemu, Mas. Dan persoalan yang lain adalah kita belum bisa mengukur berapa nilai ekonomis dari sebuah situs dan berapa nilai perawatan dari sebuah situs, dia balance nggak, dia menguntungkan atau dia jadi cost center. Ini yang jadi masalah paling pelik dalam pengelolaan cagar budaya. Dan kebetulan mungkin teman-teman yang di CRM, Cultural Resource Management, itu juga ya berada pada kesulitan yang sama tentang bagaimana kita memanfaatkan sebuah kawasan. Kemudian masalah catra, kita kembali catra, Mas, bukan cakra, Mas. Hurufnya catra. Itu yang saya baca ya. Jadi kalau cakra nanti ada hubungannya dengan Kalpataru, Kalpada segala-galanya. Mungkin lebih cocok, kalau bukan cocok sih, lebih dekat dengan kata catra. Sementara yang menarik adalah hubungan yang tadi Mas Putu dan Mas siapa tadi yang dari Jogja ngomong bahwa
bicara tentang pemanfaatan cagar budaya. Jadi penggunaan atau pemanfaatan cagar budaya, di kawasan inti, di wilayah inti tidak diperbolehkan adanya aktivitas kecuali dua hal. Satu, penelitian, dua, pendidikan. Di kawasan inti ya, di kawasan inti cagar budaya. Yang bisa digunakan adalah kawasan pendukung dan penopangnya, karena itu disediakan betul-betul untuk interaksi masyarakat dengan situsnya. Ngeri-ngeri kalau nanti kita buka kawasan intinya rusak, dan ketika dia rusak itu akan luar biasa proses rekonstruksinya. Dan bisa jadi satu wilayah belum penuh rekonstruksinya, masih dalam proses rekonstruksi, sehingga kawasan inti harus dilindungi. Oke, ada satu kasus di sebuah tempat, di sebuah situs budaya, cagar budaya, di kawasan inti dibangunkan sebuah bangunan. Dan ketika kawan-kawan BPJB dipresentasi di depan publik, mereka dapat teguran dari publik. Loh, kok negara bisa bangun di kawasan inti, kok kita enggak gitu. Persoalan itu, Mas, yang sebetulnya sangat sukar untuk dijawab. Dibutuhkan perda, Mas. Dibutuhkan perangkat legislasi, perangkat perundang-undangan, atau apalah bentuknya, satu legislasi yang memperbolehkan orang mengakses kawasan inti untuk keperluan ibadat. Karena pada dasarnya apa yang di candi itu vernakular, Mas. Jadi bukan budaya yang menerus. Budaya yang terputus kemudian dilanjutkan kembali dengan budaya kontemporer yang baru. Keterhubungan antara budaya yang baru dan budaya yang pernah ada itu jadi problem. Barangkali ini pembicaraannya harus sama anggota dewan, Mas, gitu, untuk membuat perda yang memperbolehkan akses kepada wilayah kawasan induk. Jangan sampai kayak wilayah-wilayah yang lain, barangkali Borobudur dalam beberapa tahun ke depan akan ditutup kali kawasan intinya. Di beberapa Asia Tenggara juga ada candi yang betul-betul sudah ditutup kawasan intinya karena tingkat kerusakan dan tingkat kehausannya tinggi. Nah, Borobudur itu gara-gara keinjak itu lantainya udah miring-miring itu, apa namanya? Di beberapa bagian cowel-cowel, Mas, gitu. Itu yang perlu menjadi bahan pertimbangan kawan-kawan untuk menggunakan kawasan inti sebagai bagian dari pemanfaatan situs budaya, Mas. Barangkali itu butuh teman-teman di DPRD, butuh teman-teman di Dinas Pendidikan, Depdikbud Budaya, dan mungkin juga Dinas Pariwisata untuk bisa menggelindingkan perda, memperbolehkan, dan apa sih aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk bisa masuk kawasan induk. Kira-kira. Terima kasih, Prof. Untuk jawabannya, mungkin masih akan kita buka sesi tanya jawab mungkin ya Pak Tony, atau gimana? Monggo. Jadi untuk pertanyaan, kedengaran ya Mbak Eri? Iya, kedengaran Bapak. Jadi untuk tadi pertanyaannya Mas Dodi, KCB itu sekarang sedang menggarap semacam mobile ritual ya, semacam wisata spiritual yang mau nggak mau masih tetap berkelompok sifatnya. Jadi kalau misalnya Mas Dodi ada di Prambanan atau ada di mana, ya mungkin masih bisa secara individu. KCB tidak mungkin untuk ikut campur ke situ. Tetapi kemarin kita juga sudah melakukan serawung seni ya, serawung budaya ya. Nah, serawung budaya kemarin itu salah satunya adalah memunculkan satu ritual di tengah kota Jakarta, ritual kejawen ya. Gitu. Jadi kita tetap akan budaya spiritual akan tetap dilestarikan, tetapi tidak akan mengorganisir yang di daerah-daerah. Kalau yang di daerah-daerah mau membentuk, misalnya Mas Dodi tadi mau membentuk, monggo kita silahkan. Gitu. Bila perlu nanti kita bikinkan semacam kostumnya atau apa, monggo silahkan. Ya, kalau kita ini memang sedang mencoba untuk membuat yang namanya serawung budaya. Kemarin sudah dilakukan, yaitu waktu Pak Purnomo ke-9 ya, Purnomo ke-9 itu. Kemarin ya, sudah barusan. Jadi nanti akan ada lagi terus ya. Mungkin wisata spiritual ke Baduy Dalam ya, ke situs-situs seperti Gunung Padang ya. Kemudian mungkin ke padepokannya Mbah Jugo misalnya. Itu yang sifatnya masih netral, artinya bukan agama. Kita mencobanya di situ. Situs-situs saja, misalnya ke
ke atas ya, ke arah Lawu misalnya, Pringgodani atau kemana. Kita sedang merencanakan dan itu kemarin sudah kita lakukan sekali, yaitu Serawung Budaya di Condet. Saya kira itu yang mungkin Mas Dodi bisa mengerti. Saya coba nanti gimana kita kontak Mas Dodi, ngobrol-ngobrol. Apakah di Prambanan sudah ada kelompok-kelompok, komunitas-komunitas kecil, monggo nanti kita bantu. Oke, begitu Mbak Eri. Ya, baik. Terima kasih Pak Tony. Mungkin bisa diterima ya oleh Pak Dodi tadi dari Jogja. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan Pak Dodi. Untuk sementara cukup Oh keterangan iya. dari Pak Tony maupun dari Profesor Indra, saya kira sudah cukup. Nanti ke depannya mau tak coba cari-cari info dulu apa yang Oh, disampaikan Pak Tony. Jadi tak cari-cari info di sini ada paguyuban apa yang sekiranya mau bersinergi untuk bareng-bareng doa bersama seperti itu. baik dapat respon Monggo. positif dari Bapak Tony ya, Pak Ya, Dodi. ya, Mungkin baik. dari Pak Coro di keynote speaker kita malam hari ini ada yang ingin disampaikan, Pak? Prof. Indra, Mas Tony, sebetulnya Prof. Indra, saya, ada Mas Wawan, Mas Budiana Setiawan tadi, ada satu lagi Mbak Novita Siswayanti dari sebelumnya dari Kementerian Agama, sekarang jadi BRIN, itu Prof. Indra lagi riset soal nilai spiritualitas tadi. Jadi kebetulan sekali nih Prof. Indra. Ada yang tadi sempat muncul tentang satral, Prof. Indra. Saya kebetulan dilahirkan di sekitar itu, Prof. Dan kebetulan saya tadi waktu saya kecil dan saya juga melihat banyak di saat pemugaran yang namanya catra itu, Pak Prof. Indra, itu nggak terlihat. Saya tidak tahu apa catra itu memang sebelumnya waktu Borobudur hancur, kemudian catra itu ikut hancur, ya. Saya tidak tahu. Dan para ahli arkeologi juga sampai sekarang tidak menyatakan sebelumnya ada catra gitu. Prof. Indra, mungkin Prof. Indra punya data lebih jauh ya tentang catra itu lagi ya tadi itu. Karena kebetulan saya juga menjadi bagian dari tim juga yang akan mengawal tentang catra itu tadi. Prof, mohon penjelasannya, Prof. Apakah mungkin Prof Hendra punya data yang mungkin lebih konkret mengenai catra? Prof, matur nuwun. Silakan. Baik. Oh, Ya, baik. baik. Terima kasih. Mungkin langsung dijawab, Prof, Ah, untuk mempersingkat waktu ya. kalau iya atau tidak tentu itu soalan dilema ya Mas. Jadi memang dilematis itu ya. Sampai sekarang memang tidak ditemukan apa namanya data pendukung kuat tentang itu. Tetapi ini yang menjadi uniknya ketika pemugaran fase pertama dan kedua, kenapa ada fotografinya? Ada data dokumentasi di Belanda, ada data itu. Itu yang menjadi sementara memang sangat sukar untuk menentukan apakah ada atau tidak. Karena itu ujung di hilirnya adalah soalan simbolisme, Mas. Itu yang menjadi problematika utamanya. Kalau konstruksi saya pikir dengan konstruksi modern di grouting pakai beton juga kelar tuh atas dan tidak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah ketika dia menjadi sebuah simbol itu akan jadi problem besar itu. Itu yang mungkin jadi konsideran utama kenapa itu tidak begitu dan tidak begini gitu. Sehingga dibuatlah netralitas tertentu untuk mencegah adanya interpretasi yang aneh-aneh gitu, termasuk bagaimana bagian bawahnya juga diumpetin gitu. Ini keutuhan sebuah bangunan dan soalan simbolisnya, Mas. Ini yang mungkin butuh kajian yang mendalam dan luar biasa dan lintas disiplin. Kalau yang satu, saya orang-orang geologi, orang geografi nggak sampai ke sana gitu ya. Kita hanya menyatakan bahwa kawasan ini memiliki daya dukung yang cukup untuk pembangunan sampai ke tingkat catra. Bobot
sebaran batu lebarnya kira-kira secara geoteknik itu bisa dilakukan. Tapi simbolismenya, Mas, kita tidak berkaitan, kami tidak berkaitan dengan bagaimana menginterpretasikan simbol itu secara keagamaan. Ini bukan wilayahnya kita, Mas. Ini benar-benar harus konsensus teman-teman Buddha untuk menyatakan sikap. Gitu ya. Kalau kawan-kawan Buddhis menyatakan ini adalah sebuah kebutuhan, maka bisa dilakukan paling tidak sebuah informasi tidak perlu dibangun, tapi zaman sekarang bikin aja kaca 3D bisa kelihatan dari jauh bahwa dia punya catra, tidak usah dibangun, tapi simbolisme catranya tetap muncul gitu. Nah, itu yang mungkin perlu kajian dari teman-teman semiotik. Kalau kami dalam kajian tentang fondasi candi dalam ilmu kebumian, kita nggak membaca itu sebagai simbolisme keagamaan, tapi kita membacanya sebagai praktikalitas arsitektur. Kira-kira gitu, Pak. Ya, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Prof. Hendra. Prof. Hendra, terima kasih sekali untuk materinya malam hari ini, sangat menarik dan sangat memberikan ilmu juga, terutama bagi saya pribadi, karena memang untuk belajar tentang simbolisme dan juga nilai spiritualitas Borobudur ini memang banyak sekali yang perlu kita kaji, terutama tadi yang sudah disampaikan materinya oleh Prof. Hendra. Kaitannya dengan simbolisme ini memang dari segi simbolis ini memang masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal atau problematika yang tadinya masih perlu banyak kajian untuk dibahas lagi, karena memang kaitannya tadi juga tentang catra tadi masih banyak sekali pertanyaan dan masih banyak sekali mungkin penjelasan yang ingin diketahui oleh semua peserta yang ada di sini. Mungkin kita ke depan bisa lebih banyak lagi membahas, mungkin temanya khusus tentang catra ya Bapak ya. Kemudian untuk secara spiritualnya, nilai spiritualnya bahwa secara Borobudur ini juga memang membutuhkan masyarakat, membutuhkan baik itu masyarakat, pemerintah maupun juga tentunya juga dari pelaku-pelaku pelestari budaya terkait dengan nilai spiritualitas ini. Harapannya untuk meningkatkan rasa penghormatan juga, untuk meningkatkan handarbeni juga terhadap warisan budaya. Dan kita sekarang sedang membahas Borobudur ini karena memang eh, Borobudur ini adalah sebuah warisan budaya yang memang bisa disebut sakral begitu ya. Baik, mungkin itu saja. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan saya untuk memoderatori malam hari ini, dan terima kasih sekali untuk Pak Tony yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membantu malam hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Tony. Monggo, Pak. Terima kasih Mbak Eri. Terima Iya. kasih juga kepada Prof. Indra. Terima kasih Pak Mas Coro ya. Jadi memang menarik tentang catra. Mungkin nanti kita pertajam diskusi tentang catra. Lebih spesifik Karena lagi. karena saya juga punya satu bisikan-bisikan ya. Saya banyak artinya Bante-Bante yang kenal dengan saya bahwa dengan catra di Borobudur dunia akan datang. Itu kuncinya. Jadi mereka itu ya Bante-Bante ini itu bisik-bisik ke saya. Ini terus terang nih, bisik-bisik ya, bahwa jika catra itu dipasang, dunia akan datang. Tetapi memang sekarang ini ada semacam konfrontasi dengan arkeolog. Nah ini, jadi nanti mencari jalan keluarnya gimana? Karena kalau beberapa data seperti yang Prof. Indra ngomong itu, betul, catra itu sudah pernah ada. Dan Mbak Ida tadi bilang, betul, itu kayaknya sih ada di museum atau apa gitu. Karena dokumentasi fotonya ada. Nah, kenapa dilepas? Apakah ini masalah-masalah politis? Kita nggak tahu. Nah, ya, nanti kita coba untuk mempertajam ke masalah catra ini. Nah, ini tokoh-tokohnya siapa nanti kita undang aja Mbak Eri. Jadi rame gitu loh. Iya, karena kalau menurut saya pribadi saya setuju adanya catra. Gitu loh. Ya, karena di luar negeri ya candi-candi di India misalnya itu ada catra pemasangan baru ada kok. Pemasangan baru ada dengan upacara pasang ada. Ya, ini sifatnya saya lebih cenderung membela kepada spiritualitas, bukan kepada masalah arkeolognya. Gitu, nilai-nilai arkeolognya. Oke, saya kira ini menarik sekali. Yang dibawakan Prof. Indra juga cukup
apa ya, saya kagum lah dengan apa yang diutarakan oleh Prof. Hendra. Mudah-mudahan nanti Prof. Hendra juga meneliti lagi, Prof, mengenai satra ini gimana ya. Ini menarik sekali nih. Jadi Iya, dalam diskusi ini kayaknya ada kesimpulan satu, yaitu mengenai catra perlu kita angkat lagi. iya, Oke, saya kira dibahas. terima kasih kepada sobat-sobat budaya yang lainnya, semuanya yang hadir, juga para penanya, juga Mbak Eri, Mas Coro, kemudian juga Prof. Indra. Saya mengucapkan terima kasih KCB, webinar mingguan KCB kita tutup. Salam budaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ye, matur nuwun. Selamat malam semuanya. Um,